Alhamdulillah. Alhamdulillah wa laka syukru ya mubdi'ul wujud wa ya khaliqul mawjud. Nahmadullah ya fariqul habbi wan nawa wa ya alimus sirri wa ahfa. Ta'lamun nufus wa khafaya wa ta'lamud dawairu wa nawayaha. Ta'lam ma fil qulub min dahrin wa husnin fa antallahu alladhi khalaqaha fasawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. ونشهد أنك أنت العالم الذي لا يعزب عن علمك مثقال ذرة في الأرض ولا السماء ونشهد أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك وصفيك وخليلك صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه رسول أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال أيضا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير وأحسن تأويلا. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan, kekuatan dan keimanan sehingga kita dapat hadir dalam rangka menunaikan kewajiban kita solat fardu Jumat pada siang hari ini, dan mudah-mudahan amal ibadah kita selalu senantiasa mendapatkan ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita kirimkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkat bimbingan dan petunjuk dari beliau, kita semuanya berada dalam akidah yang sama. Mudah-mudahan akidah kita akan memberikan petunjuk dunia hingga akhirat nanti. Mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena satu-satunya untuk kita bekal hidup dunia hingga akhirat hanyalah bertakwa kepadanya. Kaum muslimin, adapun judul khutbah kita pada siang hari ini yang telah ditetapkan adalah itu dengan judul gaya hidup modern dalam pandangan Islam. Gaya hidup dalam hal ini Allah mengingatkan kepada kita semuanya dalam surat Al-Munafikun ayat 9. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu hancurkan atau jangan kamu rusak atau jangan kamu binasakan, yaitu hartamu, anak-anakmu, dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang melakukan itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, Allah mengingatkan kepada kita, Allah memberikan rezeki kepada kita. Semua manusia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik manusia, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Yang semuanya mendapatkan rezeki. Ketika kita memperoleh, ketika kita diberi rezeki, ada rezeki yang kalanya kita memiliki rezeki yang lebih, ada kalanya kita rezeki yang cukup-cukup, ada kalanya kita rezeki yang masih kurang. Ketika Allah memberikan rezeki itu, Allah mengingatkan kepada kita, maka kita memiliki rezeki itu bisa untuk membangun tempat tinggal atau papan, ada bisa untuk membeli kendaraan, atau bisa untuk membeli lahan,
ada bisa untuk memberikan kehidupan, dan akan bisa dalam kehidupan yang lainnya. Ketika semuanya itu bisa mencukupi kepada kita, maka tentunya kita diingatkan jangan sampai hal yang tercukup kepada kita itu tadi menjadikan kita lupa diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam kita gaya hidup, ketika apalagi di zaman sekarang ini adalah zaman industri, zaman informasi, zaman di mana manusia maju melalui yaitu teknologi, melalui juga hal-hal yang tidak kita duga, yang tidak kita sangka-sangka, tetapi kita akan hidup di masa yang disebut zaman industri, atau istilah orang ilmiah sekarang adalah yaitu 4.0, di mana zaman itu adalah kita hidup serba yaitu pakai mesin, serba pakai online, serba pakai teknologi, sebab semuanya itu adalah sebab melalui menggunakan industri-industri dan teknologi-teknologi yang tinggi. Oleh karena itu dalam hal ini, maka kita dalam hidup itu ada yang memiliki gaya hidup. Ketika kita memiliki gaya hidup, maka itu bermacam-macam bentuk gaya hidup manusia, atau disebut lifestyle. Hidup itu memiliki gaya-gaya yang bermacam-macam. Ada yang dengan gayanya pribadinya, ada yang dia dipengaruhi oleh kekayaannya, ada yang dia terpengaruhi oleh keturunannya, ada yang dia terpengaruhi oleh jabatannya, ada yang dia terpengaruhi oleh teknologinya, ada yang dia terpengaruhi oleh yaitu hal-hal yang menjadikan yaitu dirinya itu terhormat dan lain sebagainya. Kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, dalam hal ini yaitu zaman di mana kita adalah yang peluang-peluang itu tadi lahir karena kita ada orang yang gaya hidup menggunakan yaitu papannya, artinya ketika dia memiliki rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, itu tempat tinggal yang bagus, jabatannya yang bagus, maka dia akan memiliki gaya hidup yang berbeda dengan orang biasa. Ketika dia juga memiliki kedudukan yang bagus, ilmunya yang mungkin yang bagus, pergaulannya juga bagus, hubungannya bagus, juga akan memiliki gaya hidup yang berbeda. Ketika dia juga memiliki kekayaan yang bagus, atau kekayaan yang ada pada dirinya, juga akan cara hidupnya juga akan berbeda. Kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia, oleh karena itu dalam hal ini ahli sosiologi dia mengatakan cara seseorang hidup yaitu sebuah karakteristik yang di mana dia adalah tahu dan dia adalah termasuk pada memiliki pemikiran-pemikiran, akal-akal untuk orang lain, dan dia dengan sendirinya dalam suatu waktu dan dia tempat-tempat sehubungan sosial maupun konsumsi-konsumsi maupun hubungan-hubungan, tempat hiburan-hiburan, dan cara juga dia berpakaian. Maka dengan cara ini menurut orang ahli sosiologi, maka dia adalah akan memiliki gaya hidup yang berbeda. Ada gaya hidup itu adalah yang di mana dia, apa gaya hidup itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang sekunder, kebutuhan-kebutuhan yang pokok yang menjadi pengaruh bagi gaya hidupnya. Manusia bisa yaitu memberikan gaya hidup karena dia memiliki nilai, karena dia memiliki budaya, karena dia memiliki yaitu norma, karena dia berada dalam satu kelas atau kelompok kelas, atau juga memiliki keturunan-keturunan orang-orang yang terhormat, maka dia juga akan memiliki gaya hidup yang berbeda. Oleh karena itu, setelah kita melihat gaya hidup tadi, maka ada gaya hidup yang lainnya adalah yaitu yang menunjukkan bagaimanakah orang itu mengatur kehidupannya, pribadinya, dan juga dalam kehidupan masyarakatnya, perilakunya, dan dia di depan umum, dan upaya-upaya untuk
membedakan antara status dengan orang lain, ya melalui lambang-lambang sosialnya, lambang-lambang dalam masyarakatnya. Ada macam-macam gaya hidup itu. Gaya hidup mandiri, yaitu di mana dia, yaitu hidupnya adalah tidak tergantung dengan orang lain. Ia berusaha dengan maksimal mungkin. Ia bagaimana cara menghadapi solusi-solusi dalam kehidupannya. Oleh karena itu dia selalu itu adalah bekerja dari tangannya sendiri. Ku anfusakum, yaitu saya bekerja karena untuk kemampuan diri saya sendiri. Selanjutnya ada juga gaya hidup yang modern, serba teknologi, canggih, informasi, sistem digital, dan juga yang waktu-waktu yang efisien, dan juga dengan cara-cara yaitu semuanya serba online. Kita lihat dalam zaman hari ini, kita bisa belajar dengan online, kita bisa belanja dengan online, kita bisa berhubungan surat-suratnya secara online dan lain sebagainya. Ini hari ini sudah kita rasakan. Yang ketiga adalah gaya hidup yang sehat, di mana kita adalah perlu hidup itu sehat, bermacam-macam gaya hidup sehat. Ada orang lari dengan lari, ada orang sehat dengan jalan kaki, ada orang sehat dengan gerak-gerak di ruangan saja tetapi menggunakan alat. Ada juga dengan membentuk kelompok-kelompok, yaitu dengan bersepeda dan lain sebagainya. Mereka memiliki, ada juga dengan sepeda-sepeda yang kuno, ada juga sepeda-sepeda yang mahal, ada juga dengan komunitas-komunitas yang lainnya. Sehingga itu memiliki gaya hidup yang sehat tadi. Ada juga dengan sehat itu dengan cara terapi dan lain sebagainya, yang merupakan adalah untuk mendapatkan kesehatan. Ada juga gaya hidup yang bebas, gaya hidup yang hedonis, di mana ia aktivitasnya untuk kesenangan, untuk mencari hiburan, untuk jalan-jalan, menghabiskan uangnya, untuk memiliki yaitu pemilik-pemilik untuk kekuatan-kekuatan dan untuk yaitu keluar dari rumahnya, dan dia tidak senang di dalam rumahnya. Ia selalu keluar, ia selalu mencari ketenangan-ketenangan di luar, di daerah luar sana. Ada gaya hidup yaitu bebas, di mana orang-orang yang menjalankannya akan menggambarkanlah bahwa beberapa yaitu seberapa besarnya nilai-nilai moral untuk dalam hal ini masyarakat ataupun sesuatu yang dalam seni kehidupannya ya dan budaya-budayanya. Oleh karena itu seseorang yaitu supaya orang lain menirunya. Maka gaya hidup seperti ini juga baik kita lihat. Kaum muslimin sidang jemaah yang berbahagia. Ketika kita melihat merasakan gaya-gaya hidup tadi, maka kita dalam Islam apakah ada dalam hal ini gaya hidup yang demikian? Maka pertanyaan itu adalah ketika kita melihat ada satu ayat Al-Quran yang menjelaskannya dalam surat Az-Zumar ayat 35. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hamba yang mereka itu adalah hamba-hambaku, kata Allah. Janganlah engkau, hendaklah engkau selalu, dan hamba-hamba itu selalu mereka berbuat berlebih-lebihan ala anfusihim, atas jiwa mereka. La taqnatu min rahmatillah, jangan anda berlebih-lebihan atas rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kaum muslimin sidang jemaah berbahagia, artinya ketika kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa Islam itu yaitu memberikan kehidupan itu dengan cara sederhana, tidak dengan cara berlebih-lebihan, tidak dengan cara mewah-mewahan, tidak dengan cara yaitu poya-poya, dan tidak dengan cara yaitu bermegah-megahan. Tapi Islam mengajarkan kita hidup sederhana, di mana ketika kita melihat sejarah Rasulullah bahwa Nabi walaupun beliau kaya, istrinya kaya, tetapi beliau tidurnya adalah di pelepah kurma. Tidurnya adalah tanpa hal-hal yang seperti halnya kita rasakan hari ini. Kita dengan tempat tidur yang mahal, kita dengan tempat tidur yang berpuluh-puluh juta, kita dengan kamar-kamar yang puluhan juta. Tapi Rasul menggambarkan kepada kita adalah dengan sederhana mungkin.
Oleh karena itu, Islam yaitu memberikan petunjuk kepada kita supaya hidup sederhana, makan pun cukup sederhana. Yang dalam hal ini Allah mengingatkan kepada kita, yaitu kulu washrabu, makanlah anda semuanya, washrabu, dan minumlah anda semuanya, wala tusrifu, tetapi jangan kamu makan dan minum yang berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, bahwasanya Allah itu tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Dalam hal ini tentu orang berlebih-lebihan, orang yang berpoya-poya, makan berpoya-poya, berpakaian berpoya-poya, tempat tinggal yang berlebih berpoya-poya, membangun rumah tidak cukup, yaitu 10, 50 juta, 30 juta, bahkan miliaran kita bangun. Tetapi hal-hal agama kadang-kadang kurang kita perhatikan. Kaum muslimin sidang jamaah berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya akan terinspirasi dengan adanya ayat-ayat Allah, dengan adanya petunjuk-petunjuk yang dimana kita dituntut untuk memiliki kehidupan yang cukup sederhana, yang tidak berlebih-lebihan, supaya kita tidak terpengaruh dengan gaya-gaya hidup di abad-abad akhir-akhir ini. Mudah-mudahan khutbah singkat kita ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil hawa in wa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa bil ufuqil a'la. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasul ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat fa ya qadil hajat. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum wa sanfal yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalam.